الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan memetik sebuah kisah dari surah Al-Baqarah ayat 92 dan juga 93. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Dan sungguh Musa telah datang kepada kalian dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kalian mengambil patung anak sapi itu setelah kepergiannya, dan kamu pun menjadi orang-orang zalim. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan kalian, kami angkat di atas kepala kalian gunung Sinai. Peganglah apa yang kami berikan kepada kalian dengan kesungguhan dan dengarkanlah. Tiba-tiba mereka menjawab, kami mendengar tetapi kami tidak mentaatinya. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka kecintaan penyembahan patung anak sapi tersebut karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan kepada kalian oleh kepercayaan kalian itu, jika kalian memang orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini Al-Baqarah surah 92 dan 93 ini menjelaskan kepada kita tentang kisah Kalimur Rahman, kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, di mana Musa alaihi salatu wassalam adalah satu di antara ulul azmi minar rusul. Ulul azmi itu kan ada 5. Dimulai daripada Nuh alaihi salam, kemudian Ibrahim alaihi salam, kemudian Musa alaihi salam, kemudian Isa alaihi salam, dan ditutup dengan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Musa bagian daripada ulul azmi
minar rusul. Lah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Musa ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel bil bayyinat, dengan membawa bukti-bukti yang nyata atau mukjizat-mukjizat yang sangat jelas ditampakkan kepada Bani Israel. Maka malam ini kita akan menjelaskan tentang beberapa mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Musa alaihi salatu wassalam. Karena yang kita kenal mukjizat Nabi Musa itu, kalau kita mengacu kepada Al-Quran ayat Al-Isra ayat 101 itu, walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat, dan kami berikan kepada Musa itu 9 mukjizat yang sangat jelas. Tapi apakah Musa itu diberikan 9 mukjizat saja? Maka pendapat yang kuat tidak. Bahkan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa itu bukan hanya 9 mukjizat saja, tapi banyak sekali yang nanti kita akan jelaskan sebagiannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini berawal dari kepulangan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dari Madian. Jadi saat Musa pulang dari Madian menuju Mesir, dan ketika itu Musa sudah menikah dengan salah satu putri dari hamba Allah yang saleh yang bernama Syuaib. Syuaib di sini bukan nabi, walaupun ada sebagian kisah Israiliyat mengatakan bahwa Syuaib di sini maksudnya Nabi Syuaib yang diutus ke kaum Madian. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa Syuaib di sini mertuanya Musa bukan seorang nabi, tapi dia hamba Allah yang saleh, punya putri menikah dengan Nabi Musa. Setelah 10 tahun Nabi Musa tinggal di Madian, kemudian menikah dan punya anak, maka Nabi Musa alaihi salatu wasallam merindu ingin pulang ke Mesir, tentu memperkenalkan keluarganya. Di tengah jalan inilah kisah Nabi Musa dimulai. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam di tengah perjalanan, tiba-tiba obor yang dibawanya padam. Musa pun tidak bisa melihat di sekitarnya karena sangat gelap, apalagi memang cuaca sangat dingin sekali. Maka Nabi Musa alaihi salatu wasallam meminta kepada keluarganya untuk diam karena dia hendak mencari perapian. Maka Musa alaihi salam dari kejauhan melihat ada api, yang api itu berasal dari pohon zaitun. Semakin didekati semakin besar api itu, semakin didekati semakin besar. Anehnya api itu tidak panas. Kalau kita ada rumah kebakaran kemudian kita mendekatkan, panas tuh kan. Ini tidak, semakin didekati tidak panas api itu. Sama dengan api yang membakar Ibrahim, tidak panas. Tiba-tiba kemudian ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan kepada keluarganya, umkusu inni anastu nara, diamlah kalian, saya akan mencari perapian, la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Mudah-mudahan, kata Nabi Musa, aku dapat membawa sedikit nyala api kepada kalian, atau aku bisa mendapatkan petunjuk ke tempat api itu. Setelah kemudian mendekat, rupanya api itu menyala dari pohon zaitun. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam sudah dekat dengan api itu, tiba-tiba ada suara di balik api itu dan mengatakan, innani ana rabbuk,
wahai Musa, aku adalah Tuhan. Fakhla na'alaika, lapaskan kedua sandalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, karena engkau sekarang berada di lembah yang suci. Bayangkan di tempat yang asing, di tengah kegelapan malam, kemudian ada api di dalam pohon zaitun dan tidak membakar zaitun. Tiba-tiba ada suara, innani ana rabbuk, saya adalah Tuhanmu. Apa enggak terperanjat Musa? Kok ada suara di balik api itu? Kemudian tiba-tiba Allah mengatakan, wa anakhtartuka fastami' lima yuha, dan aku telah memilih engkau wahai Musa, maka dengarkanlah apa yang aku wahyukan kepadamu. Kemudian Allah mengatakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku dan laksanakan salat, dan itu semua dalam rangka mengingatku. Kemudian terjadilah hiwar, dialog antara Allah dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dari sini mukjizat pertama di mana Nabi Musa alaihi salatu wassalam diberikan mukjizat apa? Berbicara dengan kalam Allah, berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini disematkan kepada Musa kalimu rahman. Musa itu nabi yang berdialog dengan Allah tanpa perantara. Itulah jabatan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kalimullah. Ini mukjizat yang pertama. Tapi tentu Allah subhanahu wa ta'ala tidak hendak memberikan mukjizat sesuatu yang tidak bisa dilihat. Karena bisa saja orang akan mengingkari kerasulan dan kenabian Nabi Musa. Bisa saja kau ngarang-ngarang aja kau ketemu dengan Tuhan itu, siapa saksimu? Kan bisa saja kan begitu kan. Kalau Musa berdakwah di tengah-tengah Bani Israel, aku berjumpa dengan Tuhan di sebalik api di pohon zaitun, mungkin Bani Israel akan mengatakan, kau mau ini bawa berita hoax saja kan itu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak hendak memberikan mukjizat sesuatu yang tidak bisa dilihat. Sekarang Allah subhanahu wa ta'ala hendak memberikan mukjizat kepada Musa dengan sesuatu yang bisa dilihat mata. Ketika itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemana mau bawa tongkat, ya kan? Musa itu kemana-mana bawa tongkat. Lah ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu di tangannya ada tongkat yang selalu dibawa kemana-mana untuk apa namanya, mungkin menggembala kambing, atau mungkin kalau dia naik ke perbukitan perlu bertelekan dengan tongkat. Pokoknya tongkat itu tidak lepas daripada Musa. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, wa matilka biyaminika ya Musa, Musa, di tangan kananmu itu apa tu? Kata Allah tu. Maka Musa mengatakan, hiya asaya atawakka'u alaiha, ini tongkatku wahai Rabb, dengan tongkatku aku bertumpu kepadanya. Wa ahushu ala ghanami wa liya fiha ma'aribun ukhra, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk memberi makan kambing-kambingku, dan bagiku masih banyak lagi manfaat tongkat yang kubawa ini. Ketika itu tiba-tiba Allah mengatakan, ya Musa, lemparkan tongkatmu. Tiba-tiba dilemparkan, jadi ular dia. Maka Musa alaihi salatu wassalam ketakutan, sehingga Allah mengatakan, khudha wa la takhaf, ambil ular itu, jangan takut. Kenapa? Sanu'iduha siratahal ula, kami akan mengembalikan kepada keadaan semula. Pasti ular itu akan jadi tongkat lagi. Tapi jangan dipraktekkan sama antum ya. Ada ular antum tangkap buntutnya, kepatuklah kepalanya. Tangkap kepala makin dipatuk lagi kan gitu. Jadi ini mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam.
Cukup sampai di sini? Tidak. Allah Subhanahu wa taala ingin membekali mukjizat yang ada di badan Nabi Musa. Kalau kan tadi tongkat, sekarang Allah ingin membekali mukjizat yang langsung berada di badan Nabi Musa. Apa itu? Berupa tangan yang bercahaya. Allah mengatakan wadmim yadaka ila janabika takhruj bayda min ghairi su'i ayatan ukhra. Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, maka akan keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat sebagai mukjizat yang lainnya. Jadi bukan berarti kemudian tangannya jadi cacat, tidak. Nabi Musa itu kan kulitnya agak asmar ya, hitam ke sawah-sawahan matang gitu. Asmar itu kayak sawah matang lah bahasa kitanya, agak-agak hitam lah kulitnya Nabi Musa itu. Jadi kalau tangannya bercahaya itu kan nampak kali, ya. Dan Allah mengatakan itu bukan cacat, itu mukjizat itu. Memang itu yang dicari Nabi Musa selama ini. Kan dia kan gelap-gelap, butuh cahaya, butuh api. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keperluan Nabi Musa sekaligus itu jadi mukjizatnya. Ya, jadi tangannya dimasukkan ke tengah-tengah pakaiannya, kemudian dikepit dengan ketiaknya, kemudian dikeluarkan, tiba-tiba bercahaya tangannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan 3 mukjizat ini berupa bicara langsung dengan Allah, kemudian tongkat menjadi ular, tangan bercahaya, maka Allah mengatakan idhhab ila fir'auna innahu tagha. Sekarang berangkat kepada Fir'aun, dakwahkan tauhid karena dia orang yang melampaui batas. Berangkatlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika sampai di Mesir, Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini kurang pede, karena memang lidahnya agak pelat kalau ngomong, kurang fasih dan bukan orator. Tapi dia punya abang namanya Harun, punya adik namanya Harun. Abangnya Musa adiknya, Harun abangnya. Jadi dia punya abang namanya Harun. Harun ini orangnya lembut, kemudian ucapannya baik, orator, pandai menata kata, ya. Jadi kosakatanya bagus, kosa rasa, kosa makna, itulah kalau dalam bahasa Indonesia itu ada semua tuh. Ya. Jadi pokoknya dia luar biasa lah, ya, siapa Harun ini. Makanya kemudian Nabi Musa mengatakan waj'al li waziran min ahli, ya Rabb, kalau bisa jadikanlah Harun itu sebagai pembantu dalam dakwahku. Haruna akhi, itulah Harun saudaraku. Ushdud bi azri, teguhkanlah kekuatanku dengan Harun. Wa asyriku fi amri, libatkan dia dalam urusanku. Kai nusabbihuka katsira wa nadhkuruka katsira, supaya aku bisa semakin bertasbih kepadamu dan semakin banyak mengingatmu. Dari situlah Allah kabulkan permintaan Musa, maka Harun pun resmi diangkat menjadi nabi karena permintaan Musa. Berangkatlah 2 orang ini menghadap Fir'aun. Ketika sampai di istana, Fir'aun tahu siapa di hadapannya. Musa alaihi salatu wassalam yang dari kecil dirawat di istana Fir'aun, ya tentu Fir'aun tahulah siapa yang datang. Karena Nabi Musa dari kecil memang sudah di istana Fir'aun, dididik oleh Fir'aun langsung. Yang dikhawatirkan anak bayi yang dalam mimpinya akan merontokkan kekuasaannya, rupanya anak bayi itu pula yang dirawat di rumahnya. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba di hadapannya Nabi Musa, Fir'aun ini mulai geram dengan Musa, karena dia sudah curiga, jangan-jangan anak ini yang dibesarkan aku yang akan merontokkan kekuasaannya. Akhirnya kemudian Fir'aun pun mulai berdialog dengan Musa, dan Musa pun mulai mendakwahkan Fir'aun. Karena kemudian tidak bisa dikalahkan hujahnya Nabi Musa dalam dialog itu. Akhirnya kemudian Fir'aun pun mengancam Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk membunuhnya. Ketika hendak membunuh Nabi Musa, Musa mengatakan kepada Fir'aun, bagaimana kalau seandainya yang aku dakwahkan kepadamu sebuah kebenaran dan aku punya bukti?
Kata Fir'aun, kalau kau punya bukti, tampakkan buktimu. Tiba-tiba dia melemparkan tongkat itu di tengah-tengah istana. Tiba-tiba jadi ular besar. Fir'aun pula ketakutan, padahal dia mengaku Tuhan dan mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Tengok ularnya Musa, takut dia. Tuhan kok takut nih, gimana ceritanya? Dari sini kita tahu bahwa Fir'aun itu mengetahui dirinya bukan Tuhan. Mengetahui dirinya bukan Tuhan. Sebab kalau dia Tuhan, tidak mungkin takut dengan ular. Karena Fir'aun itu hanya mengaku-ngaku Tuhan. Di sebalik pengakuan Tuhan itulah di belakangnya tukang sihir. Yang tukang-tukang sihir Fir'aun ini menciptakan sebuah keanehan supaya Fir'aun dianggap Tuhan oleh masyarakat Mesir. Makanya Fir'aun ini ketakutan kalau seandainya ketuhanannya terbongkar, pengakuan ketuhanannya terbongkar oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apalagi setelah melihat dua mukjizat berupa tongkat menjadi ular dan tangan bercahaya. Maka Musa ditantang oleh Fir'aun. Kalau begitu kita duel saja wahai Musa. Aku memiliki banyak tukang sihir, maka aku menantang kamu untuk berduel. Kata Nabi Musa, oke. Kira-kira kapan duelnya wahai Fir'aun? Akhirnya kemudian disepakati duelnya itu Yaumuz Zinah, hari ulang tahun negara, Agustusan bahasa kitanya ya. Ulang tahun negara itu kan Agustusan. Jadi semua dari daerah-daerah itu datang ke pusat tuh, akan nonton acara duel sihir antara tukang sihir Fir'aun dengan Nabi Musa. Lah, dalam tenggang waktu yang cukup lama itu, menunggu hari raya ulang tahun negara itu, maka Fir'aun mengumumkan kepada seluruh daerah-daerah di pelosok Mesir untuk mengundang semua tukang-tukang sihir. Maka diundang semua tukang-tukang sihir sampai Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah, tukang sihir yang berhasil dikumpulkan oleh Nabi Musa oleh Fir'aun itu sebanyak 70.000 tukang sihir. 70.000 tukang sihir melawan dua manusia mulia, Musa dan Harun. Tapi Nabi Musa alaihi salatu wasallam sudah dibekali karena dia seorang nabi. Nabi Musa alaihi salatu wasallam meminta kepada Fir'aun agar duelnya di waktu duha, tidak mau di malam hari. Dari sini faedahnya kata para ulama, kenapa Musa meminta di waktu duha dan tidak minta duel di malam hari? Karena kekuatan sihir itu menguat di malam hari, dan kekuatan sihir itu melemah di siang hari. Dari sini Allah mengatakan min syarri ghasiqin idza waqab. Kita berlindung dari gelapnya malam, karena gelapnya malam itu sangat membahayakan. Salah satunya adalah dikirimnya sihir itu di malam hari. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika betul-betul terjadi duel antara Musa dengan tukang sihir, singkat cerita akhirnya tukang sihir bisa dikalahkan oleh Musa. Dan semua tukang sihir bertobat kepada Allah Azza wa Jal, yang akhirnya Fir'aun murka, kemudian dibunuh seluruh tukang sihir itu. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, lihat tukang-tukang sihir itu. Di pagi hari mereka tukang sihir yang jahat, tapi di sore hari mereka sudah menjadi para syuhada yang baik, karena dibantai oleh Fir'aun. Ya. Tapi setelah kisah ini, Fir'aun tidak mengganggu Nabi Musa lagi. Setelah peristiwa duel dengan tukang sihir ini, Fir'aun tidak mengganggu Musa, bahkan membiarkan Musa berdakwah di tengah-tengah Bani Israel, dan cukup lama. Jadi ada kebebasan Musa alaihi salatu wasalam untuk mendakwahi Bani Israel. Disitulah maka Musa alaihi salatu wasalam mulai kemudian mendakwai Bani Israel dan juga kaum Akbat, kaumnya Fir'aun, tetapi kebanyakan mereka menentang dakwahnya Nabi Musa. Disinilah mulai terjadi banyak mukjizat yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra tadi. 9 mukjizat turun kepada Bani Israel dan kaum
akbat itu. Pertama apa? Pertama tufan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa arsalna alaihimut tufan. Allah utus kepada mereka, Allah kirim kepada mereka tufan. Tufan itu air laut yang diluapkan ke daratan, didorong dengan angin semacam tsunami. Kemudian meluluhlantakkan semua pertanian dan perkebunan sehingga seluruh warga Mesir gagal panen gara-gara tufan ini. Terjadilah kelaparan di mana-mana. Ini mukjizat pertama. Kemudian mereka datang kepada Musa agar dihentikan nih banjir-banjir terus ini. Maka Musa pun memberikan syarat, baik, aku akan berdoa kepada Allah supaya tidak terjadi tufan lagi, syaratnya berimanlah kalian kepada Allah. Akhirnya mereka pun janji akan beriman. Setelah azab itu diangkat, kufur lagi mereka. Selang beberapa waktu, karena mereka kufur lagi, Allah kirim jarad, belalang di mana-mana. Belalang itu kan hama kan begitu ya, menghancurkan tanaman, menghancurkan pertanian, masuk ke rumah-rumah, wah di mana-mana tuh. Subhanallah. Kalau di Jawa belalang itu disate tuh. Saya pernah itu makan sate belalang tuh. Ya tapi kalau kebanyakan cemana pula apa nyate kan. Itu belalang itu di keripik ya kan. Pakai enak lah itu keripik belalang tuh ya. Dan halal belalang itu tidak ada masalah ya kan. Tapi yang sudah jadi belalang, kalau masih ulatnya tak mau lah orangnya jadi belalang gitu. Tapi ini belalang di satu Mesir kemana-mana coba. Kemudian diangkat belalang, datang lagi wal kumal, kutu di mana-mana. Coba bayangkan kutu di mana-mana. Antum ingat gak waktu dulu masih kecil-kecil itu, kalau antum tidur, ya kan, biasanya kan ada kutu tuh di kasur-kasur tuh, yang suka makan darah tuh. Sekarang hilang pula tuh kutu-kutu, kemana tuh ya? Saya masih ingat tuh kecil-kecil tuh, masya Allah itu. Ya belum ada spring bed lah, masih kasur kapuk kan. Nanti dijemur di matahari hilang kutu itu, karena telurnya banyak ada lagi. Memang dulu itu luar biasa gitu ya. Nah, itulah kutu di mana-mana coba, tersiksa kita. Ya. Kemudian minta lagi kepada Musa untuk diangkat. Setelah kutu diangkat, datang lagi difdak, katak pula di mana-mana. Di dapur ada katak, di ruang tamu ada katak, tidur pula sama katak. Di luar banyak katak, di mana-mana ada katak kan itu. Akhirnya datang kepada Musa minta diangkat supaya kata-kata ini hilang. Mereka berjanji akan beriman. Musa pun berdoa, hilanglah kata, kufur lagi. Maka diutus kepada mereka wadama. Tiba-tiba kemudian air satu Mesir menjadi darah. Tidak ada air kecuali jadi darah. Mau minum jadi darah, mau nimba dari sumur jadi darah, mau mandi di sungai jadi darah. Semua jadi darah. Mereka datang kepada Musa agar diangkat. Dan mereka berjanji akan beriman. Musa pun berdoa diangkat pula tu darah-darah itu. Tapi mereka tetap tidak beriman. Subhanallah. Makanya Allah mengatakan ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Ayat yang terpisah, mereka semakin sombong dan mereka kaum yang sangat sungguh berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Nabi Musa alaihi salatu wassalam nampaknya tidak bisa mencampurkan Bani Israel dengan kaum Kibti, harus dipisah ya. Maka Musa merencanakan untuk membawa Bani Israel pergi hengkang dari Mesir menuju Palestina. Fir'aun mendengar, sudah terfikir sama Fir'aun ini, kalau Bani Israel habis di Mesir nih, siapa yang akan bangun jalan, siapa yang bangun jembatan, siapa yang bangun bangunan, siapa yang akan kerja di lahan, di ladang, di persawahan, macam-macam. Karena Bani Israel itu dianggap budak oleh mereka. Makanya kemudian Fir'aun mempersiapkan pasukan, jangan sampai Bani Israel kemudian hengkang dari Mesir. Ini pasti provokatornya Musa nih. Tetapi kemudian Nabi Musa sudah merencanakan bahwa besok kita akan berangkat. Bani Israel ini belum siap, karena
melakukan perjalanan yang cukup melelahkan dan jauh dengan membawa anak-anak, wanita-wanita, perlu bekal yang banyak. Akhirnya sebagian Bani Israel ini mencuri emas-emas kaum Akbat. Kaum Akbat itu maksudnya kabilah Fir'aun, untuk bekal perjalanan mereka. Jadi yang biasa mungkin perempuannya itu jadi pembantu rumah tangga gitu ya, maka mereka mencuri perhiasan-perhiasan majikannya. Atau sebagian mereka menipu dan mengatakan besok kami akan ulang tahun besar-besaran Bani Israel dan tradisi kami harus pakai perhiasan, sementara kami tidak punya perhiasan. Pinjamlah sementara waktu perhiasan, nanti kami kembalikan gitu. Akhirnya dikasih pinjam tuh emas-emas itu. Setelah dikasih pinjam, bukannya dikembalikan, dibawa kabur. Berangkatlah kemudian Bani Israel dengan membawa emas-emas yang banyak dari kaum Akbat itu. Maka dikejarlah oleh Fir'aun. Singkat cerita, Fir'aun pun kemudian tidak bisa untuk menangkap mereka, malah tenggelam dan ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Fir'aun tenggelam, maka Bani Israel sudah dilintaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiba-tiba kemudian mereka melewati sebuah perkampungan. Di kampung itu, warga kampung itu masih menjadi penyembah berhala, dan yang disembah itu patung anak sapi. Jadi Bani Israel ini yang melewati perkampungan di mana kampung itu masih menyembah berhala patung anak sapi, mereka tiba-tiba berhenti dan mengatakan kepada Musa, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Musa, jadikanlah Tuhan kayak itu, katanya. Karena mereka masih terkenang ibadah mereka di Mesir. Karena orang Mesir ketika Bani Israel berada di Mesir kan, Tuhan mereka itu patung-patung sapi. Sehingga ketika melihat berhala patung anak sapi, mereka teringat dengan Tuhan-Tuhan lamanya. Nih bahayanya orang kalau sudah mengakar dan mengurat ajaran nenek moyangnya, untuk dapat hidayah itu sulit. Buktinya lah, umpamanya antum ini sudah dapat hidayah di Batam nih, kemudian ingin berdakwah ke saudara antum yang ada di kampung gitu kan, yang masih memegang dengan tradisi itu. Kalau kita katakan ini salah, ini benar, ini benar, ini salah, mungkin macam-macam tuh, ajaran apa nih? Ya, nggak pernah diajarkan tempat kami ini, katanya. Kamu ini bawa ajaran baru, tampangmu aja baru, katanya. Apalagi ajarannya, katanya. Kadang-kadang untuk mendakwahkan dakwah yang benar itu sulit kalau orang sudah mengakar adat istiadat itu. Itu yang dirasakan Bani Israel. Ketika melihat patung anak sapi, teringat pula dengan Tuhan mereka di Mesir, dan mengatakan, "Ya Musa, jadikan untuk kami Tuhan seperti itu supaya kami bisa menyembahnya." Musa marahlah dan mengatakan, "Innakum qaumun tajhalun." Kalian umat yang bodoh, sudah diberikan petunjuk mau sesat, katanya. Akhirnya kemudian Nabi Musa pun singkat cerita melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian yang ada di Palestina, itu Baitul Maqdis. Sepanjang perjalanan banyak peristiwa dan kejadian yang membuat lelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Karena Bani Israel ini umat yang luar biasa. Setiap nabi yang diutus kepada mereka membuat lelah para nabi dan rasul. Bahkan tidak sedikit para nabi yang dibunuh oleh mereka, didustakan dakwahnya oleh mereka. Seperti Yahya dibunuh, Zakaria dibunuh, dan begitu seterusnya, hanya gara-gara memberikan fatwa. Nabi Yahya itu kenapa dibunuh? Karena memberikan fatwa. Apa fatwanya? Tidak boleh raja menikahi anak tiri. Karena ketika itu kan raja punya istri, istrinya ini punya anak, anaknya pula cantik. Jadi raja ini ingin menikahi anak dari istrinya karena cantiknya luar biasa. Maka Nabi Yahya dan Nabi Zakaria memfatwakan haram, tidak boleh. Marahlah sang raja. Maka sebab fatwa itulah akhirnya kemudian Yahya ditangkap dan dipenggal kepalanya, kemudian kepala jadikan mahar wanita tersebut, sementara Nabi Zakaria dikejar kemudian bersembunyi di kebun
Harus pergi ke mana? Akhirnya Allah tampakkan mujizatnya, ada sebuah pohon yang memanggil Zakaria untuk bersembunyi di balik pohon itu. Bersembunyilah Nabi Zakaria di balik pohon. Ketika pasukan Romawi masuk ke dalam kebun itu, mencari-cari Zakaria di mana, enggak ada. Tapi mereka sudah yakin Nabi Zakaria seorang nabi, pasti punya mujizat, pasti dia bersembunyi di pohon. Akhirnya setiap pohon digergaji, sampailah kepada pohon yang Zakaria bersembunyi di situ. Akhirnya meninggal, digergajilah. Jadi begitulah Bani Israel, ikhwatu fiddin wa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa gitu ya. Setiap nabi diutus kepada Bani Israel itu sangat melelahkan para nabi dan rasul, termasuk Nabi Musa. Makanya Rasul mengatakan, rahimallahu akhu Musa udhiya katsiran fasabara. Sungguh Allah merahmati Nabi Musa, banyak kalilah ujian bagi dia dari Bani Israel, tapi dia nabi yang sabar. Singkat cerita, akhirnya kemudian Bani Israel sudah mendekati Palestina. Masalahnya untuk masuk ke Baitul Maqdis itu, mereka tidak bisa langsung masuk ke Baitul Maqdis, tapi harus melalui satu kota yang tertua di dunia, namanya kota Ariha. Itu kota tertua di dunia, Ariha namanya. Lah di situ dihuni oleh keturunan kaum Ad. Orangnya besar-besar. Sementara Bani Israel ini kecil-kecil orangnya. Kayak kita lah nengok orang bule besar-besar badannya gitu kan. Ketakutanlah Bani Israel ini, tubuh kami kecil, ini musuh besar-besar nih, cemana ngelawannya tuh. Padahal Musa sudah menjanjikan kemenangan, tapi mereka enggak pede. Mereka pasti kalah. Itu keyakinan mereka, tidak yakin dengan nabinya. Akhirnya dengan lancang mereka mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, kalau engkau tetap mengajak perang kepada kami, melawan mereka, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun, katanya. Pergi saja kau sendiri, ajak Tuhanmu berdua sana, perang sana, kami duduk-duduk saja di sini, katanya. Karena Nabi Musa terus mengajak, mereka emosi. Sejak itulah maka Allah Subhanahu wa taala menghukum Bani Israel dan mengatakan arba'ina sanatan yatihuna fil ardi. 40 tahun mereka tidak bisa keluar dari padang pasir itu. Coba bayangkan, itu hukumannya. Mereka enggak bisa keluar dari padang pasir itu. Jadi mereka kemana saja ke situ lagi. Mau keluar dari padang pasir ke situ lagi. Kayak orang linglung. Ya. Makanya disebutkan dalam Quran itu, dengan bahasa Quran disebut arduti, bahasa kitanya negeri linglung. Karena putar-putar di situ saja dia, enggak bisa keluar tuh. Selama 40 tahun bayangkan, diazab oleh Allah, tidak bisa keluar dari arduti itu. Dan arduti itu padang pasir, tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada hewan, padang pasir terbentang. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rahimnya, kasih sayangnya kepada hamba-hamba Bani Israel itu. Ketika mereka sudah mulai habis perbekalannya, mulailah banyak kelaparan di tengah padang pasir itu, mereka datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami lapar, apa yang harus kami makan? Maka Musa berdoa kepada Allah, turunlah 2 makanan lezat dari sorga yang disebut dengan manna dan salwa. Manna dan salwa. Manna itu sejenis daging burung, salwa itu sejenis minuman yang berasa madu. Dua-duanya dari sorga. Bayangkan, makanan lezat dari sorga. Kemudian mereka mengatakan, ya Musa, enggak mungkin kami makan tanpa minum. Keselaklah kami makan terus tak minum-minum, katanya. Amintalah kepada Allah air. Maka Musa pun ambil tongkatnya, dipukulkanlah di batu, keluar pula 12 mata air itu. Wa idistasqa Musa liqaumihi anidrib bi asakal hajar fajarat min hasnata asyrata aina. Terpancar 12 mata air dari situ. Itulah makanan Bani Israel dan juga minumannya. Kemudian mereka mengatakan, ya Musa, kami kepanasan, ini kan padang pasir, enggak ada pohon untuk bernaung, mintalah kepada Allah naungan. Maka Musa berdoa, datang awan, wa anzalna alaikumul manna wassalwa, di mana ghamama,
Maka datang ghamam, awan yang menaungi mereka. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan kepada kalian manna dan salwa. Coba kurang enak apa? Minta makanan, sudah ada makanannya. Minta minuman, sudah ada minumannya. Minta naungan, datang pula awan di kepalanya. Nikmat Allah luar biasa, ya. Minta apa saja diberikan loh, padahal mereka di atas kekufuran tuh. Akhirnya kemudian lama-lama bosan pula lah si Bani Israel ini. Asik pagi manna salwa, siang manna salwa, sore manna salwa. Bosanlah mulut mereka. Akhirnya datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam mengatakan, ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid. Musa, kami tidak sabar dengan manna dan salwa, asik pagi siang sore manna salwa, manna salwa. Ya. Cobalah minta kepada Allah, fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha, katanya. Bayangkan, mereka meminta kepada Nabi Musa, ya Musa, berdoalah kepada Allah agar Allah memberi kami apa yang kami sukai dari tumbuh-tumbuhan bumi, seperti sayur-mayur, timun-timunan, bawang-bawangan, kacang-kacangan, bawang merah, bawang putih, lalapan lah bahasa kitanya tuh. Bayangkan, kasih manna wa salwa minta lalapan pula Bani Israel ini. Kurang apa tuh enaknya manna dan salwa? Itu makanan sorga loh, bukan orang yang meracik. Allah yang turunkan dari langit. Mau pula kemudian makanan-makanan yang semua manusia memakannya. Makanya Musa mengatakan, kalau kalian mencari itu, tinggal kalian datanglah ke kota, tuh banyak di kota jualan di pasar tuh, katanya. Ngapain pula minta sama Allah, katanya. Dari sini Allah Subhanahu wa taala murka, sehingga Allah mengatakan, wa dzuribat alaihimudz dzillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Maka akibat permintaan mereka yang tidak bersyukur kepada Allah, kemudian mereka ditimpa kenistaan, kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla. Turun taun kepada mereka, naudzubillah. Penyakit taun, banyak orang mati gara-gara ucapan ini. Akhirnya Musa alaihi salatu wassalam pun berpikir bahwa harus ada undang-undang yang menaungi Bani Israel, karena mereka tinggal di Ardut Tih itu, di negeri Tih itu bukan sebentar, 40 tahun. Tentu harus ada undang-undang yang akan mengatur mereka. Kalau tidak ada undang-undang, kacau Bani Israel ini. Maka Musa berdoa kepada Allah untuk diturunkan undang-undang. Maka Allah mengatakan, kalau begitu berangkatlah kau ke Bukit Saina wahai Musa, ambillah Taurat sebagai undang-undang mereka, berangkatlah kau kepada diriku di Bukit Saina. Maka Musa pun berpamitan kepada Bani Israel selama 30 malam, itu janjinya. Walaupun kenyataannya sampai 40 malam, ya. Berangkatlah Musa dan meminta kepada Harun, titip Bani Israel, titip Bani Israel, aku akan pergi mengambil undang-undang. Berangkat Nabi Musa. Akhirnya ketika sampai di Bukit Saina, Nabi Musa berpuasa selama 30 malam. Bayangkan, puasa 30 malam, siapa yang kuat? Antum 3 hari puasa matilah. Jangan puasa 3 hari, 1 hari tak makan gemetar. Ya. Kenapa gemetar? Tak makan Ustaz, katanya. Ini mah naik kambuh. 30 hari puasa, bayangkan gak buka-buka. Ya, dia seorang nabi lah, tentu ada mukjizat kekuatan Nabi Musa, bisa berpuasa selama 30 malam gak buka-buka. Bayangkan apa enggak? Kita aja puasa, kalau 1 tahun gak puasa, masuk Ramadan itu kan kaget-kaget perut itu, ya. Ini 30 hari berpuasa, luar biasa kekuatan Nabi Musa. Ketika di hari ke-30 dia mau buka tuh, dia ambil pohon siwak, udah dikunyah-kunyah. Allah mengatakan, hei Musa, jangan kau batalkan puasamu, karena bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dibandingkan minyak kasturi, katanya. Tambah lagi 10 hari, katanya. Akhirnya genaplah 40 malam. Disitulah turunlah Taurat. Dan Taurat ini kalau dibandingkan dengan Quran sama dengan 7 surat. Taurat itu kalau dibandingkan dengan Quran sama dengan 7 surat.
Kata Nabi SAW, aku diberikan sab'ut tiwal, 7 surat yang panjang, makanat Taurat, sekedudukan dengan Taurat. Wa utitul mi'un atau mi'in, dan aku diberikan ayat-ayat yang jumlahnya di atas 100, makanat Zabur, sekedudukan dengan Zabur. Wa utitul masani, dan aku diberikan masani, ayat-ayat yang kurang dari 100, makanal Injil, sekedudukan dengan Injil. Wa fuddiltu bil mufassal, dan aku dilebihkan dari semua kitab-kitab langit dengan surat-surat pendek, dimulai dari Al-Hujurat sampai An-Nas. Ya, jadi sab'ut tiwal itu maksudnya Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, kemudian An-Nisa, Al-A'raf, Al-Maidah, kemudian Al-An'am, kemudian At-Taubah. Itu namanya 7 surat terpanjang dalam Quran. Ini sama dengan Taurat. Adapun Al-Mi'un, ayat-ayat yang di atas 100, dimulai dari surah Al-Anbiya, Yunus, dan begitu seterusnya, yang 101, 110, 111 ayatnya itu, maka itu sama dengan Zabur. Adapun ayat-ayat yang di bawah 100 yang disebut masani, 90, 70, 60, itu sekedudukan dengan Injil. Adapun ada surat-surat yang pendek sekali, dari surah Al-Hujurat sampai An-Nas, itu tidak ada di Taurat, tidak ada di Injil, tidak ada di Zabur. Disebut dengan mufassal. Mufassal itu ada 3, ada mufassal panjang Al-Hujurat sampai Al-Buruj, ada mufassal tengah-tengah At-Tariq sampai Al-Zalzalah, kemudian mufassal yang paling pendek dari surah At-Tariq sampai Al-Bayyinah, kemudian yang terakhir Al-Zalzalah sampai An-Nas. Itu disebut mufassal, Qisarul Mufassal namanya, ya. Jadi surat terpendek di dalam Al-Quran. Sudah isya, ikhwan. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.